Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novita Pratiwi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Dan terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi pada malam hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Bayu Aji Saputra selaku moderator, dan rekan saya ada Armita, ada Hilda, dan juga ada Salta. Next, Indra. Di sini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, komponen sistem informasi pemasaran modern. Yang kedua, ada catatan internal dan intelijen pemasaran. Yang ketiga, menganalisis lingkungan makro. Yang keempat, ada lingkungan demografis. Yang kelima, ada lingkungan makro lainnya. Next. Untuk materi sistem informasi pemasaran akan dijelaskan oleh Hilda. Kepada Hilda dipersilahkan. Baik, terima kasih ya kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu kepada saya untuk menjelaskan terkait materi sistem informasi pemasaran. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri ya, apa sih itu sistem informasi pemasaran? Di sini tuh sistem informasi pemasaran bisa disingkat sebagai SIM, adalah salah satu elemen penting yang membantu manajer pemasaran dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Nah, sistem ini itu mengintegrasikan orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi pemasaran yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Oke, next. Nah, di sini tuh dari sistem informasi pemasaran ini ada beberapa komponen. Saya mencakup dalam 5 komponen. Di sini saya rangkum menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada sistem catatan internal. Nah, si sistem catatan internal ini tuh terdiri dari data yang dihasilkan dari operasi internal perusahaan, seperti catatan penjualan, data inventaris, laporan arus kas, dan informasi pelanggan. Data ini tuh digunakan untuk menganalisis kinerja pasar, mengidentifikasi tren penjualan, dan meramalkan permintaan. Contohnya nih adalah sistem CRM atau Customer Relationship Management yang menyimpan data pelanggan. Nah, yang kedua itu ada apa? Ada intelijen pemasaran. Apa sih intelijen pemasaran itu? Yaitu adalah proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan yang sedang berlangsung di lingkungan pemasaran. Informasi ini dapat diperoleh dari sumber eksternal seperti media massa, laporan pesaing, atau observasi langsung dari pasar. Dengan memantau lingkungan pasar, perusahaan dapat lebih cepat merespon perubahan dari peluang di pasar. Jadi, teman-teman, seperti yang sudah dibahas di beberapa mata kuliah, salah satunya itu ada di bukan ekonomi manajerial yang membahas tentang pasar modal ya. Di situ kan banyak informasi-informasi terkait laporan keuangan dari setiap perusahaan. Nah, salah satunya itu bisa dari komponen sistem informasi pemasaran ini, yaitu intelijen pemasaran yang teman-teman itu nanti ketika sudah di perusahaan atau sebagai manajer, maka mengambil informasi itu dari media massa, laporan pesaing, dan observasi langsung dari pasar gitu loh. Kan sekarang udah canggih tuh. Jadi segala bentuk hal informasi yang memang bisa dipublikasi itu udah mudah didapat, salah satunya di internet ini. Oke, dilanjut lagi Indra. Nah, kemudian poin ketiganya itu ada apa sih? Ada riset pemasaran. Jadi si komponen sistem informasi ini salah satunya ada riset pemasaran, yaitu
komponen sistem informasi pemasaran yang berfokus pada pengumpulan data yang lebih formal dan terstruktur. Proses ini melibatkan studi yang dirancang untuk memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang pasar, atau mengukur efektivitas strategi pemasaran. Riset pemasaran biasanya dilakukan melalui survei, wawancara, atau eksperimen yang diatur untuk menghasilkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, salah satu contohnya, teman-teman pernah gak sih datang ke salah satu restoran, atau misalkan ke salah satu toko, gerai, dan sebagainya. Nah, teman-teman tuh sebagai konsumen nanti tuh disuruh scan QR atau barcode gitu loh. Nah, bisa dilihat nanti kalau teman-teman kegacuan nih, ada yang namanya kayak bilik aduan gitu. Nah, di situ tuh ternyata memang selain dari aduan-aduan kalau memang salah satunya tuh si customer service-nya tidak baik atau pelayanannya buruk, maka bisa dilaporkan ke situ. Tapi kayak misalkan teman-teman tuh bisa ngerating restoran ini tuh gimana. Nah, itu tuh salah satu dari riset pemasaran. Terus kalau di Gojek atau misalkan di aplikasi-aplikasi lain kayak misalkan Shopee atau e-commerce lah ya. Nah, teman-teman tuh bisa jadi salah satu peserta dari si riset pemasaran ini. Misalkan nih, aku belanja di salah satu toko, misalkan toko Adidas ya, sepatu Adidas lah. Aku tuh berlangganan di situ gitu loh. Ketika kita sudah berlangganan, suka ada kan kayak misalkan kalau di aplikasi itu berikan bintang, terus berikan ulasan dan sebagainya. Itu tuh sebagai bentuk riset pemasaran. Nah, ini tuh penting banget gitu loh untuk kemajuan si perusahaan dan memang melihat misalkan peluang-peluang yang bagus nih. Oh, ternyata kekurangan dari pemasaran kita tuh ini. Nah, nanti tuh dirancanglah strategi pemasarannya kayak gimana oleh pihak manajemen itu sendiri. Nah, dilanjutkan nih, ada komponen sistem informasi pemasaran itu sistem dukungan keputusan pemasaran atau Marketing Decision Support System, biasa disingkat MDSS ya. Nah, MDSS ini adalah seperangkat alat yang membantu pengambilan keputusan untuk melakukan analisis yang lebih canggih terhadap data pemasaran. Sistem ini memungkinkan manajer pemasaran untuk melakukan simulasi, Yang Saragem terima, dan membuat model prediksi yang dapat admin yang digunakan ageng dalam ACC, pengambilan keputusan strategis. Dengan bantuan perangkat lunak analitik, admin yang MDSS ageng dapat ACC. membantu memecahkan masalah pemasaran yang kompleks. Nah, biasanya ya teman-teman, si MDSS ini tuh salah satunya yang tadi juga ya, termasuk jadi komponen dari riset pemasaran sama si MDSS ini. Jadi MDSS tuh kayak bentukan dari si sistem informasi ini, kayak bilik pengaduan dan sebagainya. Nah, ini juga bisa membantu mengevaluasi kinerja dari si pemasaran ini gitu. Oke, dilanjut ya Indra ke poin selanjutnya. Yang ageng ACC. Nah, dari komponen sistem informasi pemasaran ini, yang terakhir itu ada data eksternal atau lingkungan pemasaran. Nah, si data eksternal ini tuh mencakup informasi tentang faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran, seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, tren sosial, dan perubahan teknologi. Misalnya data makroekonomi seperti inflasi atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi harga dan strategi distribusi. Nah, gimana sih misalkan si data eksternal ini tuh? Nah, teman-teman, kita kan udah pernah membahas ya dengan salah satu dosen yang memang bahwasannya ekonomi makro itu dipengaruhi juga oleh kebijakan politik. Nah, biasanya ketika musim-musim politik tuh bakal banyak peraturan atau janji-janji pemerintah yang dikeluarkan. Salah satunya biasanya penekanan pajak atau naiknya persentase pajak, atau misalkan ada peribahasa yang menekan angka pengangguran, salah satunya dengan apa bla bla bla. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi ke kinerja pasar gitu loh. Kayak misalkan tadi inflasi nih, dari inflasi tersebut harga-harga jadi naik, melonjak tinggi. Teman-teman pernah menganalisis gak sih bulan-bulan tahun sekarang itu yang pas pemilihan presiden, harga beras tuh melonjak tinggi, yang awalnya 13.000 jadi 14.000 jadi 15.000. Apalagi ya teman-teman yang merantau mungkin ya, anak-anak kos gitu, merasakanlah bahwa membeli beras tuh kayak kok makin lama makin bertambah waktu, si harga beras yang awalnya bisa 12.500 sekarang jadi 13.000.
Terus dengan kualitas yang dulu 13.000 tuh beras yang bagus gitu loh. Sekarang tuh yang standar-standar aja gitu. Nah, ini tadi dipengaruhi oleh tadi kebijakan makro di suatu negara yang istilahnya itu lingkungan pemasaran atau data eksternal ini. Nah, si komponen sistem informasi pemasaran tuh mencakup ini juga gitu loh, teman-teman. Mungkin itu aja ya penyampaian yang bisa saya sampaikan terkait sistem informasi pemasaran itu apa dan komponen-komponen di sistem informasi pemasaran itu bagaimana dan seperti apa. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilda yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya ada, coba next, Dra. Integrasi dan penggunaan sistem informasi pemasaran akan dibacakan oleh saya sendiri. Sistem informasi pemasaran modern tidak hanya mencakup komponen-komponen individual, tetapi juga bagaimana komponen tersebut diintegrasikan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Informasi dari catatan internal, intelijen pemasaran, dan riset pemasaran diproses melalui MDSS dan digunakan untuk menginformasikan keputusan pemasaran. Hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan mendalam. Keseluruhan sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan tetap kompetitif dengan memberikan akses yang tepat ke informasi yang relevan tentang pasar, pelanggan, dan pesaing, yang pada akhirnya mendukung efektivitas strategi pemasaran perusahaan. Coba next, Dra. Di sini ada materi catatan internal dan intelijen pemasaran. Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat, persediaan, piutang, utang, dan seterusnya. Dengan menganalisis informasi ini, mereka dapat menemukan berbagai peluang dan masalah penting. Di sini ada 3 pokok penting yang ada di PPT ini. Yang pertama, siklus pesanan sampai pembayaran. Sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran yang meliputi perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan uang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen. Yang kedua, ada database gudang data dan penggalian data. Saat ini perusahaan mengelola informasi mereka dalam database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menggabungkan data dari berbagai database. Contohnya, database pelanggan berisi semua nama pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, dan terkadang bahkan data demografis dan psikografis berupa kegiatan, minat, dan pendapat. Coba next, Dra. Poin ketiga ada sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Walmart mengoperasikan gudang data penjualan dan persediaan yang menyimpan data semua barang untuk setiap pelanggan, setiap toko. Dari Walmart selalu memperbaharuinya setiap jam. Sebagai contoh, staf TI di kantor pusat masuk ke gudang komputer khusus hari libur di Esport jauh di bawah harapan. Staf pemasaran menghubungi toko dan mempelajari bahwa komputer monitor
Untuk harga yang dipasang, panggilan telepon pun dilakukan. Data saat ini atau juga disebut dengan marketing sistem intelijen pemasaran atau juga disebut dengan marketing intelligence system adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Manajer pemasaran mengumpulkan intelijen pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi dagang. Contohnya, berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor untuk mengamati media sosial di internet melalui kelompok diskusi lain, daftar email, dan blog, dan menggunakan dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lain. Untuk materi menganalisis lingkungan makro akan dijelaskan oleh Armita. Kepada Armita, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu untuk membahas materi terkait menganalisis lingkungan makro. Dalam menganalisis lingkungan makro, pertama itu terdapat kebutuhan dan tren. Pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sini contohnya adalah FedEx yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman surat 1 hari sampai. Nah, dalam kebutuhan dan tren tadi terdapat macam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada fad, tren, dan megatrend. Fad ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Perusahaan dapat memperoleh terhadap fad seperti Furbies. Furbies itu kayak mainan boneka elektronik gitu, mainan boneka yang dijual gitu. Nah, lalu ada tren. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Contohnya itu, persentase orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan dewasa ini semakin meningkat, terutama dalam kelompok usia di bawah 30 tahun. Selain itu, kayak akhir-akhir ini kan banyak gitu di antara teman-teman sepantaran kita ataupun yang lebih dewasa dibanding kita yang mulai sering update tentang mereka sedang olahraga gitu di media sosialnya. Nah, itu tuh salah satu tren yang lagi marak saat ini. Banyak anak muda yang mulai sadar akan pentingnya olahraga. Terus yang ketiga ada megatrend. Megatrend ini digambarkan sebagai perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk. Dan setelah terjadi, perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara 7 dan 10 tahun. Kalau megatrend ini itu adalah perubahan yang mempengaruhi kita dalam satu dekade gitu. Ketika mulai terjadi perubahan itu mempengaruhi kita dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, dalam menganalisis lingkungan makro, selain ada kebutuhan dan tren, di sini juga ada mengidentifikasi kebutuhan utama.
Awal ada baru membawa sederet tantangan baru seperti penurunan tajam pasar saham yang mempengaruhi tabungan, investasi, dan dana pensiun. Kemudian meningkatnya tingkat pengangguran, skandal korporat, dan kebangkitan terorisme. Contohnya, pemirsa pembaca blog AS sudah mencapai 20% ukuran populasi pembaca surat kabar. Yang kedua, konsumsi minyak dunia yang rampung diperkirakan akan meningkat 50% pada tahun 2030. Nah, ini itu sebagai tantangan-tantangan baru yang akan muncul dan akan kita hadapi ke depannya. Dalam perkembangan global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama. Contohnya itu ledakan pertumbuhan populasi atau disebut demografi menyebabkan lebih banyaknya pengurangan sumber daya dan populasi atau alam yang membuat konsumen membutuhkan lebih banyak undang-undang. Kenapa? Karena apabila banyaknya populasi itu dan mereka menggunakan sumber daya secara terus-menerus tanpa diatur oleh undang-undang, maka lama-kelamaan itu tuh akan menjadi ancaman juga. Jadi dengan banyaknya populasi, terus penggunaan sumber daya juga pasti lebih meningkat. Akhirnya dibutuhkanlah lebih banyak undang-undang untuk mengatur perilaku tersebut yang merangsang solusi teknologi baru dan produk atau yang dikatakan teknologi, di mana jika produk itu terjangkau dalam artian ekonomis dapat benar-benar mengubah sikap dan perilaku yang dinamakan sosial budaya. Jadi kekuatan yang harus perusahaan amati itu yang pertama itu ada demografi, yang kedua itu ada alam, yang ketiga itu ada politik hukum, yang keempat ada teknologi, yang kelima ada ekonomi, dan yang keenam itu ada sosial budaya. Orang-orang manggil aku tuh beda-beda ya. Ayah kau pakai selanjutnya ada lingkungan demografis. Lingkungan demografis itu apa sih? Lingkungan demografis itu adalah karakteristik populasi manusia yang mengelilingi suatu perusahaan yang sangat mempengaruhi pasar. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu pertumbuhan populasi dunia, kedua bauran usia populasi, pasar etnis dan pasar lainnya, keempat kelompok penduduk, kelima pola rumah tangga, keenam perubahan demografis dan populasi. Nah, keenam poin ini akan mempengaruhi pasar. Selanjutnya, nah, yang pertama itu ada pertumbuhan populasi dunia. Di daerah-daerah yang kurang berkembang di dunia, ini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Sementara populasi di negara-negara lebih maju tumbuh hanya 0,6% per tahun. Di negara berkembang, tingkat kematian turun akibat pengobatan modern, tetapi tingkat kelahiran tetap stabil. Pertumbuhan populasi yang eksplosif ini memberikan implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta menggambarkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Nah, jadi bagaimanapun perusahaan yang menganalisis pasar mereka secara seksama dapat menemukan peluang pasar. Jadi, walaupun pertumbuhan populasi ini eksplosif, tapi tetap aja dibalikan lagi pada perusahaannya tersebut. Pintar-pintarnya perusahaan ini dalam menganalisis pasar bisa memanfaatkan peluang pertumbuhan populasi ini atau tidak. Jadi tidak semata-mata pertumbuhan populasi ini akan meningkatkan daya beli yang cukup besar. Gitu. Selanjutnya,
Yang kedua itu ada bauran usia populasi. Nah, pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia, yaitu anak-anak, prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, pemuda usia 20 sampai 40 tahun, dewasa paruh baya usia 40 sampai 65 tahun, dan dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Nah, beberapa pemasar ingin memfokuskan diri pada kohort. Kohort itu adalah kelompok. Nah, kohort adalah kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa yang sama atau momen-momen penting. Ini tuh biasa disebut kayak misalnya generasi baby boomer, generasi Gen Z gitu. Maksud dari kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama-sama mengalami momen-momen penting itu dibagi ke dalam kayak generasi Gen Z, generasi X gitu. Yang mereka alami ketika mereka dewasa tetap ada dalam diri mereka seumur hidup dan mempengaruhi nilai, preferensi dan perilaku pemilihan mereka. Seperti Gen Z dan generasi sebelumnya itu tuh mereka memiliki perilaku, memiliki preferensi dan selera pembelian yang beda-beda. Selanjutnya, nah yang ketiga itu ada pasar etnis dan pasar lainnya. Pemasar dapat memisahkan pasar Afrika, Amerika menjadi 6 segmen perilaku sosial, yaitu peniru, pencari, penggapai, pencapai, elit, dan pelindung. Subsegmen yang paling besar dan paling berpengaruh adalah penggapai dan pencapai. Penggapai cenderung lebih tua, berusia sekitar 40-an, mempunyai median penghasilan $28.000 dan cenderung membeli barang-barang yang ekonomis. Nah, sedangkan pencapai mempunyai kesadaran harga diri dan rencana solid yang lebih pasti untuk masa depan. Penghasilan rata-rata mereka $55.000 dan mereka menginginkan ide dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi antara penggapai yang tadi usianya sekitar 40-an, penghasilannya lebih rendah dan gaya hidupnya, budaya hidup pembelian barang-barang ekonomis itu berbeda dengan pencapai yang penghasilannya lebih tinggi yaitu $55.000 dan mereka itu lebih mementingkan kualitas hidup mereka gitu. Jadi berdasarkan itu memang kualitasnya baik apa tidak. Nah, keragaman melampaui pasar etnis dan rasial lebih dari 50 juta konsumen AS mempunyai cacat tubuh. Dan mereka adalah pasar bagi perusahaan yang melakukan penjualan di pengiriman ke rumah. Contohnya itu Bitcoin. Selanjutnya, nah, yang keempat ada kelompok terdidik. Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai warga negara perguruan tinggi dengan persentase tertinggi yaitu sekitar 76%. Jumlah masyarakat terdidik yang besar di Amerika Serikat menyebabkan tingginya permintaan akan buku berkualitas, majalah bermutu, dan paket perjalanan yang bagus serta patokan keahlian yang tinggi. Jadi kelompok terdidik ini sangat mempengaruhi pasar di lingkungannya gitu. Apabila negaranya tidak begitu tertarik dengan pendidikan, apabila di sana dipasarkan buku yang berkualitas sekalipun tidak akan laku gitu. Terus yang kelima ada pola rumah tangga. Contohnya di sini adalah ayah boomer atau para ayah generasi sekarang berbelanja lebih banyak daripada ayah atau kakek mereka, daripada bapak-bapak zaman dulu karena menganalisis mereka menunda pernikahan dan lebih sering terlibat dalam materi sebagai contoh, banyak ayah yang benar-benar mendorong kereta bayi dan mereka tidak ingin terlibat ketinggalan zaman dan membuat kereta bayi bunga-bu yang berangan tinggi merancang kereta bayi dengan bahan dan rodanya mirip dengan bayi. Walaupun bapak-bapak mendorong kereta bayi ini, tapi tetap terlihatnya keren.
Nah, dan yang terakhir itu adalah perubahan geografis dalam populasi. Di sini tuh contohnya di US perpindahan banyak terjadi di bagian sunburn. Negara bagian sunburn ini adalah negara bagian dengan cuaca panas. Perpindahan ke negara bagian sunburn ini telah mengurangi permintaan pakaian hangat dan peralatan pemanas rumah. Ya, buat apa? Karena di sana cuacanya panas gitu. Jadi orang-orang cenderungnya itu tipis gitu, tidak terlalu tebal. Sebaliknya, meningkatkan permintaan pendingin udara mereka yang tinggal di kota besar seperti New York, Chicago, dan San Francisco mengkonsumsi sebagian besar penjualan pakaian bulu karena permintaan pasar akan pakaian yang berbahan lebih tebal itu tuh contohnya orang-orang di daerah Pangalengan kan biasanya dingin, pasti mereka lebih memilih baju atau pakaian-pakaian yang berbahan lebih tebal gitu. Dan yang ada di daerah panas kayak Lampung, Jakarta gitu, pasti pakaian-pakaian yang bahannya tebal tuh tidak terlalu laku gitu di pasaran. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Armita yang telah memaparkan materi. Untuknya, lingkungan makro utama lainnya akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Salsa dipersilahkan. Baik. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan makro utama lainnya. Kekuatan lingkungan utama lainnya sangat mempengaruhi peruntungan. Ini kita meninjau perkembangan dalam lingkungan teknologi dan politik hukum. Dari next. Pertama, yang akan bahas itu mengenai lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pasar harus memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli, karena tersebut bisa memberikan pengaruh kuat pada bisnis, terutama untuk perusahaan yang produknya ditujukan kepada konsumen berpenghasilan tinggi dan sensitif terhadap harga. Boleh dilanjut. Nah, untuk di lingkungan ekonomi tersebut, lingkungan ekonomi ini sendiri itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada distribusi pendapatan. Nah, untuk distribusi pendapatan ini tuh ada 4 jenis struktur negara industri. Yang pertama, perekonomian subsistem seperti Papua Nugini yang hanya mempunyai sedikit bagi pemasar. Yang kedua, perekonomian pengekspor bahan mentah seperti Republik Demokrasi Kongo yang menghasilkan tembaga dan Arab Saudi yang menghasilkan minyak dengan pasar yang baik untuk perlengkapan, peralatan, pasokan, dan barang mes untuk orang kaya. Ketiga, ada perekonomian industri baru seperti India, Mesir, dan Filipina, di mana kelas kaya dan menengah baru sedang tumbuh meminta jenis barang yang bagus. Keempat, ada perekonomian industri seperti negara-negara di Eropa Barat yang merupakan pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Nah, selain itu juga pemasar sering distribusi pendapatan yang berbeda. Yang pertama, pendapatan negara rendah. Yang kedua, hampir semuanya berpendapatan rendah. Yang ketiga, pendapatan sangat rendah, sangat tinggi. Yang keempat, pendapatan rendah, menengah tinggi. Dan yang terakhir, hampir semuanya berpendapatan menengah. Lanjut. Yang kedua itu ada tabungan utang dan kredit. Nah, pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit. Konsumen di Amerika Serikat mempunyai rasio utang terhadap penghasilan yang tinggi. Yang kemudian terlambat
pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga tinggi. Kredit mudah tersedia di Amerika Serikat, tetapi suku bunganya cukup tinggi, khususnya bagi peminjam berpenghasilan rendah. Nah, masalah ekonomi yang semakin penting bagi sebagian besar konsumen Amerika yang menganggur adalah pemindahan pekerjaan manufaktur dan jasa ke luar negeri. Dari India, Infosys menawarkan jasa outsourcing untuk Cisco, Nordstrom, Microsoft, dan lain 15.000 pekerja yang dipekerjakan setiap tahunnya oleh perusahaan senilai 1,6 miliar dolar. Dengan pertumbuhan pesat ini mendapat pelatihan di fasilitas Infosys bernilai 120 juta dolar di luar Bangalore. Di sana, mereka mempelajari keahlian teknis serta keahlian yang lebih lunak tentang pembangunan tim, komunikasi pribadi, dan pentingnya menjadi duta merek yang mereka layani. Selanjutnya, ada lingkungan sosial budaya. Nah, di lingkungan sosial budaya ini tuh mempengaruhi kepercayaan, nilai, dan norma yang membentuk selera dan preferensi konsumen. Masyarakat secara tidak sadar menyerap pandangan dunia yang mempengaruhi hubungan mereka dengan diri sendiri, orang lain, organisasi masyarakat, alam, dan alam semesta. Boleh di next. Untuk pandangan tentang diri sendiri. Jadi pada masa lalu, terutama di Amerika Serikat tahun 1960 sampai 1970-an, orang mencari kesenangan dan realisasi diri melalui mobil impian, hiburan, dan kegiatan kesehatan. Saat ini, perilaku lebih konservatif dan ambisi lebih mendominasi. Nah, selain itu juga ada pandangan tentang orang lain. Nah, di pandangan tentang orang lain ini tuh masyarakat khawatir tentang masalah sosial seperti tunawisma dan kriminalitas, tetapi juga mencari hubungan yang serius dari bertahan lama. Hal ini memicu pertumbuhan pasar produk dan jasa yang mendukung interaksi langsung serta produk pengganti kehidupan sosial seperti televisi dan video game. Dan juga ada pandangan tentang organisasi. Setelah skandal korporat, loyalitas terhadap organisasi menurun. Pekerja kini lebih dianggap sebagai kewajiban, bukan sumber kepuasan. Perusahaan perlu berinovasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan konsumen dan karyawan. Yang keempat, ada pandangan tentang masyarakat. Ada berbagai tipe pandangan seperti pelestari, pengambil perubahan, pencari, dan penghindar pandangan. Ini mencerminkan pola konsumsi di mana pembuat biasanya lebih konsumtif, sementara pengubah hidup lebih ekonomis. Yang kelima, ada pandangan tentang alam. Kesadaran akan kerapuhan alam membuat bisnis merespon dengan menyediakan produk yang mendukung gaya hidup selaras dengan alam, seperti peralatan berkemah dan mendaki. Yang keenam, ada pandangan tentang alam semesta. Kebanyakan warga Amerika Serikat menganut agama monoteis. Meski minat terhadap agama menurun, namun ada gerakan yang mengembalikan masyarakat kepada agama, termasuk minat dalam agama timur dan gerakan spiritual lainnya. Selanjutnya, ada karakteristik budaya lain yang menarik minat pemasar adalah determinasi nilai. Determinasi nilai. Yang pertama itu ada budaya inti dan keberadaan subbudaya. Untuk keteguhan nilai budaya inti yang tinggi itu sebagian besar masyarakat Amerika Serikat masih menjunjung tinggi nilai-nilai inti seperti pernikahan, amal, dan kejujuran. Nilai inti ini diwariskan dari generasi ke generasi dan diperkuat oleh lembaga sosial seperti sekolah, gereja, bisnis, dan pemerintah. Nilai inti lebih sulit diubah dibandingkan dengan nilai sekunder yang lebih fleksibel. Pemasar dapat mencoba mengubah nilai sekunder, namun sulit untuk memahami nilai inti. Kamu jangan mau putus ini, Mas. Kamu jangan mau putus ini. Melarang alkohol, tetapi terkait alkohol dan berkendara. Yang kedua, ada keberadaan suku budaya. Nah, untuk keberadaan suku budaya sendiri itu
yang terbentuk berdasarkan pengalaman atau keadaan khusus dengan nilai keyakinan dan preferensi unik. Pemasar seringkali menyasar subbudaya tertentu seperti remaja yang dianggap sebagai penentu tren dalam mode, musik, dan hiburan. Jika pemasar berhasil menarik perhatian remaja, kemungkinan besar mereka dapat mempertahankan loyalitas konsumen tersebut di masa mendatang. Misalnya, Frito-Lay yang berhasil menarik perhatian remaja yang kemudian menjadi konsumen setia mereka hingga dewasa. Nah, yang ketiga ada lingkungan alam. Kerusakan lingkungan global seperti gas rumah kaca, penipisan lapisan ozon, pemanasan global, dan kelangkaan air menjadi perhatian utama. Lembaga sosial di Eropa dan kelompok lingkungan di Amerika Serikat mendesak pengurangan polusi industri. Sementara beberapa industri seperti baja dan sabun harus beradaptasi dengan peraturan lingkungan baru. Peluang besar tersedia bagi perusahaan yang bisa menggabungkan kesejahteraan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Meski banyak konsumen mengaku peduli pada lingkungan, tidak semua membeli produk ramah lingkungan. Environmentalisme korporat menjadi penting dengan perusahaan menghadapi tantangan seperti kelangkaan bahan mentah dan biaya energi, polusi, dan perubahan regulasi pemerintah. Bahan mentah bumi terbagi menjadi 3 jenis, terbatas tapi dapat diperbarui, dan terbatas serta tidak dapat diperbarui. Bahan seperti minyak dan bara langka menghadirkan tantangan besar karena semakin berkurang sehingga perusahaan perlu mencari bahan alternatif. Beberapa industri secara langsung merusak lingkungan sehingga muncul pasar untuk solusi polusi seperti daur ulang dan metode pengemasan baru. Namun, negara-negara miskin seringkali memiliki sumber daya terbatas untuk mengatasi polusi. Sementara negara kaya juga menghadapi kesulitan dalam pendanaan lingkungan. Keempat, ada lingkungan teknologi. Nah, untuk lingkungan teknologi memiliki dampak besar pada kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Teknologi menghasilkan inovasi seperti antibiotik, bedah, hingga bom yang membawa manfaat dan risiko. Semua teknologi baru menyebabkan penghancuran kreatif, di mana inovasi baru menggantikan teknologi lama, seperti transistor yang menggantikan tabung vakum. Banyak industri yang menolak teknologi baru mengalami kemunduran. Inovasi besar tidak terjadi secara konsisten, sehingga inovasi kecil seperti produk gabungan mengisi kesenjangan tersebut. Teknologi baru juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang tak terduga, seperti pil kontrasepsi yang mempengaruhi dinamika keluarga dan ekonomi. Produk modern seperti telepon seluler dan internet juga mengurangi interaksi sosial tatap muka. Namun, teknologi ini juga melengkapi satu sama lain. Di lingkungan teknologi ini pemasar perlu mengamati 4 tren teknologi utama. Yang pertama, kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Nah, produk modern berkembang dengan cepat seperti chip elektronik yang membuat perangkat lebih responsif. Bukan dalam waktu yang semakin singkat seperti keberhasilan iPad oleh Apple. Yang kedua, peluang inovasi yang tak terbatas. Bidang-bidang seperti bioteknologi, telekomunikasi, dan robotika menawarkan potensi besar. Penelitian seperti proyek Human Genome menjanjikan pengembangan pengobatan medis dan teknologi baru. Yang ketiga, anggaran R&D yang beragam. Lebih banyak anggaran dialokasikan untuk pengembangan daripada penelitian dasar, membuat perusahaan fokus pada perbaikan kecil. Banyak riset besar sekarang dilakukan oleh konsorsium, bukan perusahaan individu. Yang keempat, peningkatan peraturan teknologi. Pemerintah semakin ketat dalam mengawasi produk seperti persetujuan obat oleh FDA dan peraturan keselamatan di berbagai industri.
Yang terakhir ada lingkungan politik hukum. Nah, untuk lingkungan politik hukum ini tuh terdiri dari badan hukum pemerintah, badan hukum pemerintah dan LSM yang membatasi serta menciptakan peluang bagi bisnis. Tren utama di dalam peningkatan bisnis dan pengembangan kelompok kepentingan. Peningkatan peraturan bisnis bertujuan melindungi perusahaan dari persaingan tidak sehat, melindungi konsumen, menjaga kepentingan masyarakat, serta mengatasi dampak sosial dari produksi. Di Eropa dan Amerika Serikat, regulasi terus meningkat mencakup standar produk, tanggung jawab hukum, dan transaksi komersial. Beberapa negara seperti Norwegia dan Thailand bahkan memiliki aturan lebih ketat terkait promosi dan perlindungan konsumen. Yang kedua, pertumbuhan kelompok itu memicu lobby terhadap pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak tertentu seperti konsumen dan minoritas. Gerakan konsumerisme menekan perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai produk. Selain itu, isu privasi data konsumen juga menjadi perhatian utama. Dengan semakin ketatnya regulasi dan meningkatnya jumlah LSM, perusahaan harus memperkuat koordinasi dengan Departemen Hukum dan Hubungan Pelanggan untuk menghadapi tantangan ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa yang telah memaparkan materinya. Untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh Hilda. Kepada Hilda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan waktu kepada saya. Jadi di sini baik, di sini ada contoh kasus ya. Saya mengambil dari web Accenture. Di sini tuh ada perusahaan berita ya pada tahun 2024. Itu matiin aja dulu. Jadi di sini tuh ada beritanya pada 12 Januari 2024 dipublikasikan bahwasanya perusahaan mengantisipasi tingkat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2024. Indeks Pulse of Change baru dari Accenture itu menunjukkan bahwa nih didorong oleh kemajuan AI generatif, teknologi melonjak dari nomor 6 ke nomor 1 penyebab disrupsi bisnis dalam 1 tahun menurut indikator utama. Meski optimis, para pemimpin C-suite meragukan kesiapan mereka untuk menanggapi. Oke, di slide selanjutnya tolong. Nah, di sini tuh dari berita ini kan ini berita internasional ya. Jadi saya mengambil referensinya dari web internasional juga. Di sini tuh Davos, Swiss 12 Januari 2024, para pemimpin bisnis menghadapi tingkat perubahan tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023 dan kini memperkirakan perubahan tersebut akan semakin cepat pada tahun 2024. Menurut Indeks Pulse of Change 2024 Accenture NYSE ya, yang dirilis hari ini menjelang pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, indeks tahunan yang baru ini memeringkat 6 faktor perubahan yang memengaruhi bisnis, yaitu teknologi, bakat, ekonomi, geopolitik, iklim, dan konsumen, dan sosial dengan menggunakan berbagai indikator bisnis utama seperti produktivitas tenaga kerja dan pengeluaran teknik informasi. Nah, kemudian indeks ini membandingkan data ini dengan survei terhadap 3.400 pemimpin C-suite tentang bagaimana mereka memandang dampak setiap faktor terhadap organisasi mereka serta kesiapan mereka untuk meresponsnya. Jadi, menurut Indeks Pulse of Change ini, dari Accenture, para pemimpin bisnis menghadapi tingkat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipicu oleh kemajuan AI generatif. Nah, teknologi ini melonjak dari peringkat 6 ke 1 sebagai penyebab utama disrupsi bisnis pada tahun 2023. Meskipun para pemimpin optimis tentang peluang ini ya, banyak yang meragukan kesiapan mereka untuk merespon perubahan. Jadi gini loh,
Nah, di pasaran di lingkup ekonomi di tahun 2023 sampai 2024 ini banyak sekali perubahan yang meningkat. Nah, salah satunya tuh difaktorisasikan oleh AI ini. Jadi pada masa Covid kan itu udah mulai tuh ya AI itu merebak. Nah, tahun 2023 ini si AI ini tuh ternyata sangat berpengaruh terhadap lingkup ekonomi bisnis di dunia. Nah, yang terpengaruh itu yang jadi tolak ukur untuk mengukur faktor perubahannya itu pertama dari teknologi, kemudian dari talenta, ekonomi, geopolitik, iklim dan konsumen serta sosial. Nah, jadi dari teknologi ini tuh dari AI ini tuh mempengaruhi banyak hal gitu loh, yang akhirnya ternyata para pemimpin-pemimpin dari setiap perusahaan itu merasa bahwa mereka optimis bahwa mereka tuh bisa menyeimbangkan atau menyetarakan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di tahun 2023. Bahkan katanya ya semakin bertambahnya tahun, nah salah satunya 2024 ini si para pemimpin itu merasa bahwa mereka tuh pasti bisa nih untuk menyetarakan peluang pasar gitu loh. Tapi ternyata mereka juga masih sedikit merasakan keraguan di balik itu. Karena kan antara teknologi dengan bisnis itu ternyata berjalan beriringan, namun yang paling pesat perubahannya itu adalah di teknologi, yaitu tadi AI ya. Jadi si lingkup ekonomi pun para pemimpin-pemimpin bisnis atau pemimpin-pemimpin perusahaan besar di lingkup internasional, mereka juga ternyata merasa bahwa banyak sekali tantangan dan banyak sekali ya seperti itulah tadi disrupsi dan sebagainya. Nah, makanya dari materi yang kami sampaikan terkait menganalisis lingkup ekonomi, lingkup pemasaran, nah contoh kasusnya tuh ini gitu loh, dari si perubahan pesat yang terjadi di tahun 2023 sampai 2024 ini yang dikaitkan dengan AI generatif ini ya, dan mempengaruhi ternyata terhadap konsumen dan sosial pula gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilda. Sekarang masuk sesi tanya jawab ya teman-teman. Barangkali ada yang bertanya, mohon acungkan tangan. Masih Adlina ya? Belum dipersilahkan. Oke, kepada Irma, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irma. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh sistem informasi pemasaran itu akurat dan dapat diandalkan? Oke, ditampung dulu ya untuk pertanyaannya. Gampang lah. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kepada Adwa, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Adwa Natijatul Ikida, izin bertanya. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pemateri tentang karakteristik budaya lain yang menarik minat pemasar mengenai keberadaan subbudaya. Nah, pertanyaan ini yaitu, apa sih tantangan utama yang dihadapi pemasar dalam menerapkan strategi pemasaran untuk subbudaya yang memiliki perbedaan signifikan dalam preferensi dan nilai-nilai dibandingkan dengan pasar mainstream. Dan bagaimana sih mereka ini dapat mengatasi tantangan ini untuk mencapai keterlibatan yang maksimal dengan subbudaya tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Adwa. Untuk satu orang lagi. Mau jawab? Oke, kepada Angelika, dipersilahkan. Kepada moderator, saya di TikTok ya lo itu. Langsung aja ya ke pertanyaannya. Bagaimana perusahaan bisa menggabungkan informasi tentang kondisi lingkungan luar mereka atau eksternal, contohnya seperti ekonomi, sosial, atau teknologi dengan data internal mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih.
Ya, terima kasih Angelika. Izinkan kami untuk berdiskusi dahulu ya. Yang Angel. Ya. Pertanyaan Angel ini ya. Di kolapsnya mungkin. Ya, udah ngebatas lagi. Suka-suka lah. Baik. Yang sendiri kan kenapa? Kunci. Ayo. Kenapa nggak dibawa tasnya? Ini. Cuman kadang ketiduran kamu. Ya, besok lagi lihat, bisa lagi lihat. Ini jalan. Iya, kamu kan langsung nggak? Iya, aku masih lihat tuh aja notis. Enggak, aku tuh mau nunjukin itu. Baru lihat aja. Warnanya matching ya. Matching asa KB matching, aing lah. Ya. Sebenarnya. Indonesia paling menyenangkan di dunia. Baik, untuk pertanyaan pertama akan oleh Armita. Kepada Armita dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin mengulang pertanyaan Irma dulu ya. Jadi pada intinya Irma tuh nanyain gimana sih cara kita memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh sistem informasi pemasaran itu akurat dan dapat diandalkan. Izin menjawab ya Irma. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, untuk memastikan si data itu akurat atau tidak dan bisa diandalkan atau tidak, itu yang pertama itu dari sumber datanya dulu nih. Nah, sumber datanya itu harus dipastiin kalau datanya itu berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki. Terus yang kedua, pastiin dulu dikumpulkannya itu relevan dengan tujuan analisisnya. Nah, yang ketiga itu pastiin kalau data diperbarui atau up to date gitu. Jadi proses pengumpulan datanya pun perlu diperhatikan, seperti gunakan metode pengumpulan data yang terstandarisasi untuk mengurangi kesalahan. Terus lakukan validasi data juga secara berkala. Terus dari penyimpanan datanya juga, penyimpanan datanya tuh harus dilindungi gitu agar tidak terjadi kerusakan data. Terus harus organisasikan
secara sistematis. Nah, lalu analisisnya juga perlu diperhatikan. Jadi si data itu harus sering dibersihkan gitu dari sampah-sampah atau dari kesalahan-kesalahan lain. Nah, mungkin segitu ya jawaban dari saya pribadi. Yang pertama itu dipastiin. Jadi pada intinya untuk mengetahui, untuk memastikan akurasi dan keterpercayaan data dalam sistem informasi pemasaran itu, yang pertama itu sumber datanya. Sumber datanya itu harus bersumber data terpercaya, terus harus up to date, terus menggunakan metode pengumpulan datanya. Gitu, apakah terjawab, Irma? Sudah cukup, terima kasih Arnita. Oke, apakah teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arnita. Untuk pertanyaan A2 akan dijawab oleh Hilda. Kepada Hilda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Izinkan saya, Hilda, sebagai anggota untuk menjelaskan menjawab pertanyaan dari pertanyaan A2 ya. Dan itu kan pertanyaannya adalah intinya apa sih tantangan utama yang dihadapi pemasar dalam menerapkan strategi pemasaran untuk subbudaya yang memiliki perbedaan signifikasi dalam preferensi dan nilai-nilai dibandingkan dengan pasar mainstream. Nah ya, dan bagaimana cara untuk menanggulanginya gitu ya, mengatasinya. Nah, pertama itu tantangannya itu yaitu pertama pemahaman mendalam tentang subbudaya itu tersendiri. Jadi apa para target pasar itu rata-rata mereka kan punya subbudaya masing-masing. Subbudaya itu kayak ras, gender, terus selera ya. Nah, tantangannya tuh kita tuh harus kadang belum paham gitu sebagai seorang pemasar. Kecilan sebagai seorang pemasar tuh kita kadang orang-orang yang memang kurang memahami gitu subbudaya atau kultur di salah satu tempat. Misalkan nih saya rasnya Sunda atau memang gendernya perempuan. Nah kadang si pemasar atau kita sendiri tuh nggak paham tentang si subbudaya yang ada di lingkungan itu gitu loh. Subbudaya itu kan ras, gender, kemudian selera ya yang tadi saya katakan. Jadi kurangnya pemahaman mendalam terkait itu tantangannya. Yang kedua itu diferensiasi produk dan komunikasi. Apa sih diferensiasi produk dan komunikasi itu? Yaitu pembedaan produk. Jadi tadi karena kan ini membahas tentang subbudaya ya. Atau budaya di suatu tempat. Nah, jadi seorang pemasar itu tantangannya mereka tuh harus melihat perbedaan. Misalkan nih di kota A ternyata hidup banyak berdampingan dengan orang-orang suku lain. Misalkan ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak yang notabene mereka tuh Batak kan rata-rata orang-orang non-Islam ya, nonis. Nah, gimana caranya si pemasar itu bisa membedakan atau memasukkan segmentasi pasar di dalam subbudaya itu sendiri. Kayak misalkan nih, karena memang lingkungannya itu hibrid ya, bercampur-campur, tidak satu ras, tidak satu satu etnis gitu. Nah, gimana caranya kita bisa masuk itu dalam ada pembedaan atau sekat-sekat di situ ya. Kayak misalkan nih, ada ternyata orang-orang Batak tuh ternyata makanannya ekstrim-ekstrim atau memang mereka tuh kebanyakan non halal gitu ya makannya. Nah, gimana si pemasar itu bisa menyamaratakan antara ternyata ada nonis, ada Islam juga. Nah, di situ gitu loh. Kita tuh sebagai pemasar harus peka, harus melihat bagaimana pembedaan produk. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan dari pembedaan itu. Kayak misalkan udah
kan biasanya kalau lingkungan yang hibrid itu toleransinya lebih tinggi. Nah, gimana kalau ternyata kita mau membuat suatu produk atau suatu pemasaran di lingkungan yang memang di situ tuh toleransinya minim gitu loh. Udah tahu misalkan bisa disebut dengan kampung Arab, kita malah jualan miras atau jualan makanan-makanan non halal. Nah, itu tuh nggak masuk gitu loh. Jadi sebagai seorang pemasar, kita tuh harus tahu subudayanya gitu, harus melihat diferensiasi produk dan komunikasinya. Kemudian yang ketiga itu ada tingkatan keterhubungan dan keaslian. Nah, gini loh, jadi subudaya itu cenderung peka terhadap upaya pemasaran yang dianggap tidak asli atau komersial. Nah, gimana maksudnya? Jadi orang-orang yang memang berbeda-beda, kayak misalkan tadi subudaya atau kultur, itu mereka cenderung lebih peka terhadap sesuatu yang memang ini sifatnya itu umum gitu loh, atau keasliannya tuh kayak gimana, keotentikannya tuh kayak gimana. Nah, seorang pemasar itu tantangannya di situ gitu loh. Tantangannya adalah bagaimana caranya kita membuat produk yang bisa menghubungkan antara subudaya, bisa menyatukan agama, etnis, ras, gender, dan sebagainya. Kemudian harus memegang teguh keaslian gitu. Misalkan nih, saya sebagai pengusaha makanan ringan. Nah, makanan ringannya tuh misalkan jajanan-jajanan di pasaran. Karena memang makanan itu di bulan puasa misalkan umum ya, dan secara komersial tuh kayak misalkan makanan-makanan basah tuh umum lah ya. Terus kita menjajakan di musim puasa nih. Nah, keterhubungan antara subudayanya itu masuk gitu loh. Karena target pasarnya tuh si orang-orang Islam. Nah, gak apa-apa orang-orang non-Islam bisa beli juga, karena kan makanannya komersial gitu loh, nggak dikhususkan makanan khusus untuk orang apa, untuk agama apa gitu. Kemudian yang terakhir itu ada sumber daya dan biaya penargetan yang spesifik. Nah, di sini tuh kita sebagai pemasar tuh tantangannya yang pertama harus menyesuaikan strategi pemasaran untuk subudaya tertentu dan dapat memerlukan sumber daya tambahan, baik dari segi riset, waktu maupun biaya. Kemudian cara mengatasi tantangannya itu apa aja sih? Kan tadi udah disampaikan ya, yang 4 tadi. Apa saja tantangannya? Yang pertama, adakan riset mendalam dan kolaborasi dengan komunitas subudaya. Kayak misalkan nih, kita tuh jangan langsung membuat produk atau memasarkan sesuatu tapi tanpa riset gitu loh. Nah, si riset mendalam ini tuh kita berkolaborasi dengan salah satu atau beberapa orang yang memang mereka tuh punya komunitas subudaya. Misalkan ternyata di Bandung ini, di daerah Cibiru, ternyata banyak pecinta hewan nih. Nah, kita tuh melakukan riset mendalam terkait, ternyata karena banyak di sini tuh orang-orang pecinta hewan, terus ada komunitas. Nah, nanti kerjasama sama mereka, gimana sih cara pemasarannya, apakah bagus gak kalau misalkan bikin pet shop dan sebagainya. Nah, gitu contohnya tuh. Terus kedua ada penggunaan mikro influencer dan komunitas lokal. Jadi cara mengatasi biar tantangan itu tuh jadi lebih mudah, yang tadi tuh ya kita harus menyewa atau kayak contohnya selebgram sebagai influencer untuk mengenalkan produk kita, pemasaran kita. Nah, si influencer ini tuh yang yang bukan terafiliasi, atau mereka tuh hidup di lingkup subudaya tersendiri, atau nggak harus di subudaya itulah. Misalkan ya kayak tadi selebgram gitu. Jadi kita bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan si produk kita. Kemudian yang ketiga itu ada segmentasi dan personifikasi. Nah, apa sih segmentasi dan personifikasi itu? Yaitu pemasar harus memastikan bahwa mereka mampu menyegmentasikan pasar dengan benar dan membuat kampanye pemasaran yang dipersonifikasi untuk subudaya tersebut. Dengan begitu, pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran dan relevan bagi audiens yang membeli. Nah, segmentasi ekonomi itu adalah proses membagi-bagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Ya, salah satunya tadi usia, jenis kelamin, pendapatan, psikografis, gaya hidup, dan sebagainya. Jadi kita tuh harus mengetahui tujuan-tujuan si segmentasi ini juga gitu loh. Kayak misalkan tujuannya teh untuk anak kecil, misalkan rentang
umur 1 sampai 5 tahun membuat produk. Nah, kita tuh harus bisa mensegmentasikan itu, jangan dibaurkan gitu loh. Kayak ternyata ini kurang diminati sama anak-anak atau orang dewasa. Jadi kita tuh harus menyesuaikan si segmentasi itu gitu, mengelompok-kelompokkan lah ya. Ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki gitu. Nah, terakhir itu adanya kesinambungan dan komitmen jangka panjang. Jadi keberhasilan dalam menjangkau subudaya itu memerlukan keterlibatan jangka panjang dan komitmen yang konsisten. Pemasar harus terus mendengarkan dan menyesuaikan strategi mereka seiring dengan perkembangan budaya dan preferensi subudaya tersebut gitu loh. Jadi membuat produk itu bukan hanya sekali pakai, sehari tahun gitu. Jadi harus jangka panjang, dan itu pun kita harus melek tentang perubahan, terus menyesuaikan dengan keadaan, tapi tetap tidak menghilangkan eksistensi dari si subudaya tersebut. Begitu A2. Apakah jelas? Jelas. Dikembalikan. Mungkin ada tambahan atau menyanggah atau merasa tidak setuju, silahkan, karena sudah 1 jam ya. Sudah sangat cukup, Bu Hil. Baik, Sudah terima kasih. sangat Dicukupkan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang telah menjawab pertanyaan dari A2. Untuk pertanyaan selanjutnya, Angelica akan dijawab oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini aku izin jawab pertanyaan dari Angel ya. Cuman sebelumnya aku mau izin ngulangi dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh, bagaimana perusahaan bisa menggabungkan informasi tentang kondisi lingkungan luar, contohnya seperti ekonomi, teknologi, atau sosial, dengan data internet mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, menggabungkan informasi tentang kondisi lingkungan eksternal seperti ekonomi, teknologi, atau sosial dengan data internal perusahaan adalah langkah penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Proses ini disebut integrasi data eksternal dan internal yang memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis mereka, baik dari dalam maupun luar. Caranya tuh dengan cara apa sih? Yang pertama, bisa pakai analisis SWOT. SWOT itu yang strength, weakness, opportunity, sama threats. Jadi, perusahaan dapat melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal atau data internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua, bisa pakai sistem informasi bisnis terpadu atau business intelligence system, di mana perusahaan dapat menggunakan business intelligence atau BI atau sistem informasi pemasaran yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data internal seperti penjualan, inventaris, dan kinerja operasional, serta mengintegrasikannya dengan data eksternal seperti indikator ekonomi, perubahan regulasi, dan tren teknologi. Yang ketiga, bisa pakai cara pemetaan tren eksternal terhadap kinerja internal. Perusahaan dapat menganalisis bagaimana perubahan lingkungan eksternal mempengaruhi kinerja internal dengan menghubungkan data eksternal seperti perubahan demografi atau teknologi baru dengan data atau pernyataan produk. Yang keempat, bisa pakai cara kolaborasi antara tim internal dan konsultan eksternal. Nah, di kolaborasi antara tim internal dan konsultan eksternal itu, perusahaan bisa bekerja sama dengan konsultan atau pakar eksternal untuk membantu memahami kondisi eksternal yang sedang berubah, seperti tren teknologi baru atau kebijakan teknologi. Jam 9.45 bisa pakai cara pemantauan lingkungan secara proaktif atau environmental scanning. Ya udah sampai gak sih? Perusahaan dapat melakukan pemantauan proaktif terhadap kondisi ekonomi,
teknologi dan sosial menggunakan berbagai sumber seperti laporan industri, berita, dan data ekonomi dari pemerintah. Jadi aku ngejelasin 5 aja, sebenarnya caranya ada banyak. Aku sebutin 5. Yang pertama itu tadi pakai analisis SWOT, yang kedua pakai sistem informasi bisnis terpadu, yang ketiga pakai pemetaan tren eksternal terhadap kinerja internal, yang keempat pakai cara kolaborasi antara tim internal dan konsultan eksternal, dan yang kelima pemantauan lingkungan secara proaktif. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin yang lain ada tambahan? Kalau cukup bilang cukup. Cukup. Bagaimana Angel terjawab? Cukup. Terjawab Angel? Ya, sudah terjawab. Kasih Salsa. Kembali, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Saya langsung tutup aja ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.